Sobat, cek fakta. Kabar heboh ini sempat bikin panitia bingung dan netizen heboh. Timnas U22 Indonesia disebut diboikot massal oleh Malaysia. Benarkah ini fakta? Atau cuma rumor yang dilebih-lebihkan? Dalam video kali ini, kita akan bongkar tuntas klaim viral ini, mengungkap fakta sebenarnya, dan mengambil pelajaran berharga tentang sportivitas, persaudaraan, dan bijak bermedia sosial. Jangan kemana-mana, karena apa yang akan kita kupas bisa jadi berbeda jauh dari apa yang kamu dengar di media sosial. Sobat cek fakta. Beberapa minggu terakhir, jagat media sosial diramaikan oleh kabar yang menyebut Timnas Indonesia U22 diboikot oleh Malaysia. Judul-judul yang beredar terdengar dramatis. Satu-satunya yang diliput ratusan negara, atau sambutan ke tim U22 bikin panitia bingung. Jika dibaca sekilas, tentu saja kalimat ini memancing rasa penasaran. Bahkan, membuat orang bertanya-tanya apakah benar ada konflik serius antara Indonesia dan Malaysia di dunia sepak bola. Namun, sebelum kita terlarut dalam sensasi, mari kita lihat dari mana isu ini berasal. Pada dasarnya berita yang viral di media sosial seringkali belum tentu berdasarkan fakta. Dalam beberapa kasus, sebuah rumor kecil bisa membesar karena diolang-uling oleh akun-akun yang mencari perhatian atau klik. Misalnya, sebuah unggahan yang menyoroti jadwal pertandingan. Timnas U22 Indonesia tiba-tiba diinterpretasikan sebagai boikot massal. Padahal, kenyataannya berbeda. Inilah yang menjadi awal mula kebingungan netizen. Klaim utama yang ramai diperbincangkan menyebutkan bahwa Malaysia menolak melakukan pertandingan persahabatan dengan Timnas U22 Indonesia. Dikabarkan pula bahwa panitia penyelenggara bahkan bingung menghadapi situasi ini. Tidak sedikit yang kemudian menyimpulkan bahwa hal ini merupakan bentuk boikot massal dan memicu spekulasi adanya konflik diplomatik dalam olahraga. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada satupun pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FOM, PSSI, atau organisasi olahraga internasional seperti FIFA yang mengonfirmasi kabar boikot tersebut. Semua klaim yang beredar bersumber dari unggahan media sosial dan opini individu tanpa disertai bukti konkret. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana rumor bisa memicu kebingungan publik. Ketika kita menelusuri fakta yang ada, terlihat bahwa Timnas U22 Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi SEA Games ke-2025. Selain itu, tidak ada catatan pertandingan resmi yang batal karena Malaysia menolak. Semua keputusan yang berkaitan dengan jadwal uji coba diatur oleh PSSI dan panitia, dan tidak ada indikasi gangguan dari pihak Malaysia. Jika dilihat dari perspektif faktual, klaim boikot massal lebih tepat dikategorikan sebagai rumor yang dilabelkan daripada fakta. Lalu, mengapa isu ini bisa begitu cepat menyebar? Ada beberapa faktor yang berperan. Pertama, penggunaan kata-kata dramatis seperti diboikot massal atau ratusan negara meliput membuat orang penasaran dan terdorong untuk mengklik atau membagikan postingan tersebut. Kedua, kurangnya verifikasi menjadi pemicu utama. Banyak netizen membagikan berita hanya berdasarkan judul atau caption, tanpa menelusuri sumber resmi. Ketiga, topik sepak bola sangat sensitif, terutama yang melibatkan rival regional. Sentimen nasionalisme membuat orang cenderung mempercayai kabar negatif tentang lawan, bahkan tanpa bukti yang jelas. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan literasi digital bagi masyarakat. Tidak semua yang viral di media sosial bisa dianggap benar. Seseorang perlu belajar untuk mengecek sumber informasi, membandingkan dengan media resmi, dan menilai apakah klaim tersebut masuk akal. Hal ini berlaku tidak hanya untuk isu olahraga, tetapi untuk berbagai topik lain yang sering muncul di dunia maya. Selain aspek fakta, isu ini juga memberikan pelajaran moral yang bisa kita petik. Dalam konteks nilai religius dan budaya lokal, kita diajarkan untuk menjaga kerukunan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Menyebarkan kabar yang belum terbukti bisa dianggap sebagai fitnah yang secara sosial dan spiritual dapat merusak hubungan antar individu maupun antar negara. Dengan demikian, menahan diri untuk tidak langsung mempercayai rumor adalah tindakan yang bijak, sekaligus mencerminkan nilai sportivitas yang tidak hanya berlaku di lapangan, tetapi juga di dunia maya. Jika kita perhatikan lebih dalam, isu boikot ini juga menunjukkan bagaimana persepsi bisa berbeda dengan kenyataan. Banyak orang menganggap ketidakhadiran lawan regional sebagai bentuk penolakan atau boikot, padahal alasannya lebih sederhana. Strategi latihan dan persiapan tim ini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum menelusuri fakta. Kabar ini juga memicu diskusi di kalangan media dan netizen mengenai pentingnya verifikasi. Sebagian pihak mengingatkan agar masyarakat Indonesia tetap tenang,
menjaga sportivitas, dan tidak terbawa provokasi. Bahkan, pihak KOI Komite Olimpiade Indonesia mengimbau agar semua pihak menghormati jalannya persiapan timnas, serta tetap menjaga persahabatan antar negara di kawasan ASEAN. Dari sisi psikologis, isu seperti ini dapat menimbulkan rasa cemas atau kekecewaan bagi penggemar sepak bola. Padahal, jika kita menunggu klarifikasi resmi dari pihak yang berwenang, rasa cemas tersebut bisa diminimalisir. Ini menekankan pentingnya kesabaran dan berpikir kritis dalam menghadapi berita viral. Secara keseluruhan, apa yang terjadi dengan isu boikot timnas U22 adalah contoh klasik bagaimana rumor kecil bisa meledak di media sosial, faktor clickbait, interpretasi salah, dan sensitivitas terhadap rival regional menjadi kombinasi yang sangat efektif dalam membuat isu viral. Namun, ketika fakta diperiksa, klaim ini tidak berdasar dan lebih tepat disebut hoax ringan. Kita bisa menarik beberapa pelajaran dari fenomena ini. Pertama, selalu cek fakta sebelum mempercayai atau membagikan informasi. Kedua, hindari terbawa emosi saat membaca berita viral. Ketiga, pahami konteks di balik sebuah kejadian, karena seringkali fakta sesungguhnya lebih sederhana daripada yang digambarkan oleh rumor. Keempat, tanamkan nilai sportivitas dan kerukunan, baik di lapangan maupun di dunia maya. Dengan memahami hal-hal tersebut, Sobat Cek Fakta tidak hanya menjadi penonton yang cerdas, tetapi juga menjadi penyebar informasi yang bijak. Jangan mudah terprovokasi oleh judul dramatis atau rumor yang beredar. Ingat, fakta selalu lebih berharga daripada sensasi, dan menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi adalah tindakan yang mencerminkan kedewasaan digital dan moral. Setelah kita menelisik asal mula isu boikot timnas U22 Indonesia, saatnya melihat fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Langkah pertama adalah merujuk pada pernyataan resmi dari pihak yang berwenang. PSSI, selaku induk organisasi sepak bola Indonesia, telah memastikan bahwa seluruh persiapan timnas U22 dilakukan secara profesional dan strategis. Tim ini menjalani pemusatan latihan intensif dengan tujuan menghadapi SEA Games 2025. Dan lawan uji coba dipilih bukan berdasarkan rivalitas politik atau konflik, melainkan pertimbangan teknis. Salah satu lawan uji coba yang dipilih adalah Mali U22, tim dari luar Asia Tenggara. Tujuan dari uji coba ini sederhana, memberikan pengalaman berbeda bagi pemain dan menguji strategi sebelum bertemu lawan utama di SEA Games. Dengan demikian, pemilihan lawan ini sama sekali tidak terkait dengan isu boikot yang ramai diperbincangkan. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut menolak timnas U22 Indonesia. Semua klaim mengenai boikot massal berasal dari postingan media sosial yang belum terverifikasi. Bahkan, hubungan olahraga Indonesia dan Malaysia sejauh ini tetap normal. Tidak ada agenda resmi yang dibatalkan karena adanya konflik. Jika ditelusuri lebih jauh, salah satu penyebab salah tafsir ini adalah ketidakpahaman masyarakat terhadap mekanisme uji coba tim sepak bola. Banyak orang melihat absennya tim regional sebagai bentuk penolakan. Padahal kenyataannya itu adalah strategi persiapan yang logis. Kesalahan interpretasi netizen menjadi faktor penting dalam menyebarnya rumor ini. Ketika sebuah berita muncul dengan kota-kota dramatis, seperti di boikot massal, atau ratusan negara meliput, banyak orang langsung mempercayai tanpa menelusuri kebenarannya. Beberapa akun juga memanfaatkan momen ini untuk menarik perhatian, menambahkan opini yang memperkuat kesan negatif terhadap Malaysia. Hasilnya, sebuah rumor kecil di media sosial berkembang menjadi isu besar yang tampak seperti konflik serius. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya persepsi bisa berbeda dengan kenyataan. Selain itu, isu ini mengingatkan kita akan pentingnya literasi digital. Di era informasi instan, kemampuan untuk memverifikasi fakta menjadi sangat penting. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi hanya karena judulnya menarik atau sesuai dengan perasaan kita. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, selalu periksa sumber resmi seperti PSSI, FOM, atau media terpercaya. Kedua, bandingkan informasi dari beberapa sumber agar mendapatkan gambaran yang lebih objektif. Ketiga, berhati-hati dengan judul dramatis yang cenderung clickbait karena seringkali menyesatkan. Selain aspek faktual, isu ini juga memberikan pelajaran tentang sportivitas dan etika bermedia sosial. Dalam konteks sepak bola, sportivitas tidak hanya berlaku di lapangan, tetapi juga di dunia maya. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi bisa memicu konflik, menimbulkan kesalahpahaman, dan merusak persaudaraan antar negara. Nilai ini sejalan dengan prinsip religius dan kearifan lokal yang menekankan pentingnya kerukunan, kesabaran,
dan kebijaksanaan. Menahan diri dari menyebarkan kabar palsu adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan moral. Dalam praktiknya, menjaga sportivitas digital berarti menahan diri dari komentar provokatif, tidak ikut menyebarkan rumor, dan mendorong diskusi yang sehat. Kita bisa menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi, menyebarkan informasi yang benar, dan membangun kesadaran kolektif untuk cek fakta sebelum percaya. Hal ini juga relevan dengan ajaran kejawen yang menekankan harmoni sosial dan tanggung jawab pribadi terhadap kata-kata dan tindakan. Fakta lain yang perlu dicatat adalah bagaimana pihak KOI Komite Olimpiade Indonesia menanggapi isu ini. Mereka mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga sportivitas. Pesan ini penting, karena menekankan bahwa hubungan antar negara tidak boleh dirusak oleh rumor atau asumsi yang salah. Bahkan jika ada perbedaan pendapat atau pertentangan dalam olahraga, pendekatan yang bijak selalu lebih efektif daripada menyebarkan kebencian atau prasangka. Isu ini juga membuka peluang diskusi tentang bagaimana persepsi bisa dimanipulasi. Media sosial, meskipun memberikan informasi cepat, juga bisa menjadi alat yang memperbesar kesalahpahaman. Judul dramatis opini tanpa verifikasi, dan sentimen nasionalisme menjadi kombinasi yang membuat rumor berkembang pesat. Namun, ketika fakta diperiksa, klaim mengenai boikot massal ini ternyata tidak berdasar. Inilah contoh nyata bagaimana literasi digital dan berpikir kritis sangat penting dalam kehidupan modern. Selain itu, kita bisa belajar dari perspektif psikologis. Ketika berita viral muncul, banyak penggemar sepak bola merasa cemas atau kecewa. Rasa ini bisa diminimalisir jika masyarakat menunggu klarifikasi resmi dari pihak berwenang. Kesabaran, berpikir kritis, dan kemampuan menahan diri dari menyebarkan rumor adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di era informasi saat ini. Selain aspek psikologis, ada pelajaran moral yang bisa diambil. Menyebarkan rumor tanpa bukti adalah bentuk fitnah, yang secara sosial dan spiritual dapat merusak hubungan antar individu maupun antar negara. Disinilah nilai-nilai religius dan budaya lokal berperan. Kesabaran, kebijaksanaan, dan menjaga keharmonisan sosial menjadi pedoman yang relevan. Dengan memahami prinsip ini, kita tidak hanya menjadi netizen yang cerdas, tetapi juga bertanggung jawab secara moral. Lebih jauh lagi, isu ini menjadi pengingat bahwa fakta seringkali lebih sederhana daripada rumor yang beredar. Pemilihan lawan uji coba Timnas U22 Indonesia yang sempat disalahartikan sebagai boikot hanyalah strategi persiapan biasa. Tidak ada indikasi adanya konflik, penolakan, atau tindakan negatif dari pihak Malaysia. Fakta ini mengajarkan kita untuk selalu mencari informasi yang lengkap sebelum menyimpulkan sesuatu. Akhirnya, pembelajaran utama dari fenomena ini adalah pentingnya cek fakta, kesabaran, dan sportivitas baik di dunia nyata maupun digital. Jangan terbawa emosi atau judul dramatis. Selalu periksa sumber resmi. Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan membangun kesadaran kolektif. Denggam Bejitu kita tidak hanya melindungi reputasi diri sendiri, tetapi juga menjaga hubungan baik antar negara, persaudaraan sosial, dan keharmonisan digital. Dengan memahami hal-hal ini, Sobat Cek Faktai tidak hanya mendapatkan informasi yang akurat, tetapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi berita viral. Keseimbangan antara fakta, moral, dan kesadaran sosial adalah kunci agar kita bisa menjadi penonton sekaligus penyebar informasi yang bijak. Isu boikot massal yang sempat viral kini bisa dilihat dari perspektif yang lebih rasional dan damai, sekaligus mengingatkan kita bahwa setiap kabar butuh verifikasi sebelum dipercaya. Setelah memahami fakta di balik isu boikot Timnas U22 Indonesia, penting bagi kita untuk melihat dampak yang bisa timbul dari tersebarnya rumor semacam ini, serta bagaimana masyarakat seharusnya meresponsnya. Berita viral yang belum terverifikasi tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga bisa memicu ketegangan sosial, terutama ketika melibatkan rival regional seperti Malaysia. Meski klaim boikot massal tidak terbukti, persepsi publik seringkali berbeda dengan kenyataan. Dan disinilah bahaya dari informasi yang belum diverifikasi mulai terasa. Salah satu dampak langsung dari hoaks atau rumor semacam ini adalah munculnya keresahan di kalangan penggemar sepak bola. Banyak orang yang merasa kecewa, marah, atau bahkan khawatir tim kesayangan mereka mendapat perlakuan tidak adil. Reaksi emosional ini, jika tidak dikendalikan, bisa menimbulkan gesekan di masyarakat, baik secara online maupun offline. Misalnya, netizen yang membagikan informasi tanpa verifikasi bisa memprovokasi orang lain, menciptakan ketegangan, dan menyebarkan kebencian terhadap pihak yang tidak bersalah. Selain itu, rumor boikot bisa berdampak pada reputasi institusi resmi, termasuk PSSI dan panitia penyelenggara. Mereka harus meluangkan waktu dan energi untuk memberikan klarifikasi dan menenangkan publik.
Padahal, fokus utama seharusnya adalah persiapan timnas untuk pertandingan yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang salah tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga pihak-pihak yang bekerja keras demi keberhasilan tim nasional. Dari sisi hubungan antar negara, meski klaim boikot tidak benar, rumor semacam ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap Malaysia. Hal ini berpotensi merusak citra hubungan diplomatik dan olahraga regional jika dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi. Padahal, hubungan Indonesia dan Malaysia di dunia olahraga selama ini cukup harmonis, dan kedua negara memiliki tradisi kompetisi sehat yang seharusnya dijaga. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa kata-kata dan kabar yang disebarkan di dunia maya memiliki kekuatan nyata dalam membentuk opini publik dan persepsi internasional. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari hoaks, ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan. Pertama, selalu cek fakta sebelum membagikan informasi. Pastikan berita berasal dari sumber resmi seperti PSSI, FAM, media terpercaya, atau pernyataan resmi organisasi olahraga. Kedua, bandingkan informasi dari beberapa sumber agar mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan objektif. Ketiga, hindari mengambil kesimpulan berdasarkan judul yang dramatis atau komentar netizen tanpa dasar. Keempat, edukasi masyarakat tentang literasi digital, sehingga kemampuan memverifikasi berita menjadi kebiasaan kolektif. Selain langkah-langkah praktis, ada pelajaran moral dan spiritual yang bisa kita ambil dari isu ini. Dalam konteks nilai religius dan budaya lokal, menyebarkan rumor tanpa dasar adalah tindakan yang dapat merusak keharmonisan sosial. Nilai-nilai seperti kesabaran, kebijaksanaan, dan menjaga kerukunan menjadi pedoman penting agar masyarakat tidak mudah terbawa emosi. Menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya adalah wujud tanggung jawab moral dan sosial. Dalam perspektif kejawen, fenomena rumor ini juga mengingatkan kita pada prinsip harmoni dan keseimbangan. Semua tindakan, termasuk dalam dunia maya, seharusnya mempertimbangkan dampak terhadap orang lain. Menyebarkan kabar palsu bisa dianggap merusak keseimbangan sosial. Sedangkan mengedukasi masyarakat tentang fakta akan menciptakan keharmonisan yang lebih baik. Prinsip ini relevan tidak hanya untuk isu olahraga, tetapi juga untuk seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Dampak psikologis juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Ketika kabar boikot viral, penggemar timnas U22 yang mengikutinya secara emosional bisa merasa cemas atau frustrasi. Hal ini menekankan perlunya kesabaran dan berpikir kritis dalam menghadapi berita viral. Menunggu klarifikasi resmi sebelum menanggapi isu tertentu adalah cara efektif untuk mengendalikan reaksi emosional dan menghindari kesalahan persepsi. Selain itu, fenomena ini menjadi contoh bagaimana literasi digital sangat diperlukan di era informasi saat ini. Tidak semua yang viral di media sosial adalah benar. Kombinasi clickbait, opini yang dilebih-lebihkan, dan sentimen nasionalisme membuat rumor mudah berkembang. Kesadaran untuk selalu memverifikasi fakta merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan agar masyarakat tetap cerdas dan tidak mudah terprovokasi. Lebih jauh lagi, dari perspektif sosial, isu boikot yang tidak terbukti ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan antar negara, sportivitas, dan persaudaraan. Sepak bola bukan sekadar pertandingan di lapangan, tetapi juga media pembelajaran moral. Kita belajar bahwa rivalitas dalam olahraga harus tetap dijalankan dengan fair play, menghormati lawan, dan mengutamakan persaudaraan. Hal yang sama berlaku di dunia digital. Menghormati informasi, memverifikasi berita, dan tidak menyebarkan rumor tanpa bukti adalah bentuk sportivitas digital. Dalam konteks nilai religius, menjaga kesabaran dan tidak menyebarkan fitnah juga menjadi pesan penting. Setiap kabar yang disebarkan memiliki konsekuensi sosial, dan tindakan bijak adalah menahan diri untuk tidak ikut memperkeruh situasi. Masyarakat yang sadar akan hal ini akan menjadi lebih harmonis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam menghadapi arus informasi yang begitu cepat. Terakhir, isu ini juga menekankan perlunya edukasi berkelanjutan tentang literasi digital dan etika bermedia sosial. Dengan memahami cara membedakan fakta dan opini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan mencegah rumor berkembang. Hal ini tidak hanya melindungi reputasi individu, tetapi juga menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan kondusif bagi semua pihak. Dengan semua pelajaran ini, kita bisa menyimpulkan bahwa klaim mengenai boikot massal timnas U22 Indonesia oleh Malaysia tidak terbukti. Apa yang viral di media sosial hanyalah salah tafsir dan rumor yang dilebih-lebihkan. Namun dari fenomena ini, kita bisa mengambil pelajaran berharga. Pentingnya cek fakta, kesabaran, sportivitas, tanggung jawab sosial, dan kebijaksanaan dalam bermedia sosial. Akhirnya, Sobat Cek Fakta It, pengalaman menghadapi isu ini mengajarkan kita
bahwa fakta selalu lebih berharga daripada sensasi. Menahan diri, berpikir kritis, dan menyebarkan informasi yang benar adalah tindakan yang mencerminkan kedewasaan digital dan moral. Dengan begitu kita tidak hanya menjadi penonton yang cerdas, tetapi juga penyebar informasi yang bijak, menjaga keharmonisan sosial, dan menghormati hubungan antar negara. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah pembahasan lengkap mengenai isu boikot Timnas U22 Indonesia oleh Malaysia. Dari fakta yang kita telusuri, klaim boikot massal ternyata tidak terbukti, dan lebih tepat disebut rumor atau hoax ringan. Pesan penting yang bisa kita ambil adalah, di era media sosial, cek fakta sebelum percaya atau menyebarkan berita adalah kunci. Sportivitas tidak hanya berlaku di lapangan, tetapi juga di dunia maya. Menahan diri dari menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya adalah bentuk tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual. Jika Sobat Cek Fakta menemukan informasi yang mencurigakan, ingat selalu untuk menelusuri sumber resmi, bandingkan dengan media terpercaya, dan jangan mudah terbawa sensasi. Dengan begitu, kita bisa menjadi masyarakat digital yang cerdas, bijak, dan harmonis. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar selalu update dengan fakta-fakta terbaru yang sudah diverifikasi. Sampai jumpa di video Cek Fakta berikutnya, di mana kita akan selalu membongkar fakta dari mitos, hoax, dan rumor yang beredar di masyarakat.